Apa yang kita sebut dengan ketuban pecah dini ya. Ketuban pecah dini adalah suatu keadaan di mana selaput ketuban, artinya selaput ketuban yang melindungi bayi itu akan mengalami pecah atau ruptur namanya. Nah, setelah terjadinya pecahnya atau robeknya selaput ketuban itu, kemudian kita ikuti dalam waktu 1 jam ke depannya tidak atau belum terjadi tanda-tanda atau proses persalinan, nah itulah yang kita sebut dengan ketuban pecah dini. Keadaan yang menyebabkan selaput ketuban itu bisa pecah, ada beberapa keadaan ya atau faktor yang menyebabkan seperti itu ya. Pertama yang paling sering itu adalah faktor infeksi ya. Artinya pada seorang wanita hamil, ibu hamil yang mengalami infeksi, katakanlah infeksi di vagina, yang organ yang terdekat di situ, kalau kumannya bisa naik ke atas ya, mengenai selaput ketuban, ada proses peradangan di sana, lemahnya selaput ketuban sehingga selaput ketuban itu bisa pecah. Di samping memang ada infeksi yang berdekatan di situ, bisa juga sumber infeksi itu dari tempat yang jauh ya, dalam arti misalnya di organ yang lain. Katakanlah misalnya seorang ibu hamil yang mengalami infeksi atau peradangan di gusi atau di giginya. Nah, kuman itu bisa beredar atau mengikuti aliran darah sampai akhirnya infeksi juga bisa terjadi di selaput ketuban dan menimbulkan pecahnya atau rupturnya selaput ketuban. Di samping itu juga bisa karena adanya peregangan yang berlebihan ya, overdistensi namanya, dari selaput ketuban. Misalnya pada keadaan air ketuban, jumlah air ketuban yang banyak, pada keadaan bayi kembar, ya, kehamilan kembar, pada keadaan memang makrosomia, ya, bayinya besar seperti itu. Nah, peregangan yang berlebihan itu akan menyebabkan melemahnya selaput ketuban, yang selanjutnya bisa terjadi pecah ketuban. Di samping itu juga ada proses misalnya trauma, ya, ibunya atau seorang wanita hamil mengalami kecelakaan, jatuh, ada benturan di daerah perut sehingga bisa menimbulkan atau terjadi pecah ketuban. Ada juga keadaan yang kita sebut dengan inkompetensia cervix, ya, artinya mulut rahim itu terbuka, ya, terbuka di situ sehingga selaput ketuban itu mudah terpapar, menonjol sehingga mudah pecah dia di sana. Kemudian kelainan letak pada bayi juga bisa, ya, artinya posisi bayi atau letak bayi itu tidak sesuai. Dalam keadaan normal mungkin kepalanya di bawah, tapi dalam keadaan kelainan letak bisa posisinya atau letaknya melintang, ya, atau sungsang, sehingga mengakibatkan selaput ketuban itu bisa menonjol di bagian bawah, hingga akan menyebabkan dia peregangannya berlebihan, kemudian terjadi pelemahan di situ selaput ketubannya dan akhirnya bisa pecah. Di samping memang ada faktor-faktor lainnya seperti misalnya seorang yang kekurangan vitamin C, ibunya seorang perokok dan sebagainya. Jadi banyak faktor, banyak keadaan yang menyebabkan selaput ketuban itu bisa pecah, walaupun memang yang paling sering adalah proses atau adanya peradangan atau infeksi di daerah vagina yang kumannya bisa naik ke atas yang menyebabkan melemahnya selaput ketuban dan selanjutnya akan bisa pecahnya atau rupturnya dari selaput ketuban tersebut. Nah, apa tanda-tanda selaput ketuban itu sudah pecah atau mengalami robekan atau ruptur, ya? Jadi seorang ibu hamil itu akan mengeluh ada rembesan, ya, ada rembesan cairan di vaginanya. Jadi ada air mengalir yang keluar dari vagina yang tidak dirasakan. Nah, berbeda kalau seorang ibu hamil itu yang ingin pipis atau buang air kecil, seorang ibu hamil itu akan merasakan atau sensasi ingin buang air kecil. Tetapi pada keadaan pecah ketuban itu tidak akan merasakan seperti itu, sehingga terasa basah atau merembes keluar cairan di vagina, kadang sampai membasahi celana dalamnya, ya. Jadi itu yang bisa dikenali. Selain memang ada pemeriksaan lain yang mesti bisa dilakukan atau yang dapat dilakukan untuk mengenali apakah itu air ketuban ataukah hanya keputihan atau pelendirian dari vagina, ya. Nah, sudah tentu pemeriksaan itu akan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, ya, seperti pemeriksaan di vaginanya, pemeriksaan spikulum namanya untuk melihat arah atau cairan yang ada di vagina itu. Kemudian ada tesnya juga, ya, ada tes lakmus namanya, sehingga akan terdiagnosis apakah itu memang betul pecah ketuban atau tidak. Jadi yang bisa dikenali oleh seorang ibu hamil itu adalah adanya cairan lemes yang keluar dari vaginanya tersebut.
Nah, apa komplikasinya? Komplikasi dari pecahnya selaput ketuban atau rupturnya selaput ketuban itu bisa terjadi persalinan prematur ya. Artinya kalau seorang ibu hamil yang belum cukup bulan mengalami pecah ketuban, nah itu bisa akan merangsang terjadinya proses persalinan sehingga terjadilah persalinan yang prematur ya. Nah, akibatnya sudah tentu berikutnya adalah setelah terjadinya persalinan prematur ini sudah tentu bisa ke bayi ya. Nah, kemudian komplikasi yang lain pada ibu itu bisa terjadi infeksi ya, bisa terjadi sepsis, bisa terjadi infeksi pada saat masa nifas dan sebagainya. Itu yang sangat-sangat berbahaya, di samping memang pada saat proses persalinannya sendiri bisa juga terjadi infeksi intrapartum ya. Jadi selama langsung proses persalinan bisa terjadi infeksi. Bisa juga terjadi di dalam janinnya ya, artinya dalam proses persalinan itu di mana seorang ibu hamil mengeluh pecah ketuban bisa terjadi proses hipoksia atau kekurangan oksigen pada janin di dalamnya. Di samping nanti pada janinnya sendiri, nah setelah kelahiran bisa terjadi apa yang kita sebut atau sangat-sangat ditakuti lah adanya terjadinya sepsis neonaturum ya, artinya proses infeksi sudah sampai ke bayi. Nah, di samping itu juga pada masa nifas ya, setelah melahirkan bisa juga terjadi infeksi nifas atau sepsis puerperalis ya. Ini yang terjadi sehingga mengganggu penyembuhan luka, misalnya luka jahitan di vagina maupun keadaan misalnya luka pada seorang ibu hamil yang akhirnya langsung mengharuskan dilakukan proses persalinan dengan sesar. Kadang-kadang itu bisa terjadi pada seorang ibu hamil yang pecah ketuban sebelumnya ya. Jadi yang paling sering itu atau ditakuti adalah terjadinya infeksi oleh karena selaput ketuban yang sudah pecah atau ruptur tersebut. Jadi yang perlu dikenali bagi seorang ibu hamil itu, kenali kalau misalnya ada rembesan cairan di vagina, nah selalu berpikir itu adalah kemungkinan ya, kemungkinan adalah adanya keluarnya atau pecahnya selaput ketuban sehingga air ketuban itu bisa keluar mengalir di vagina ya, dia akan bisa membasahi vagina sampai membasahi celana dalam. Itu yang harus diwaspadai, walaupun memang ada kemungkinan ada beberapa jenis keputihan yang bisa juga bersifat cair yang mirip dengan air ketuban. Nah, itu yang masih harus diwaspadai, karena kalau kita melihat pecahnya selaput ketuban itu akan sangat-sangat berisiko ya, baik kepada ibu maupun pada janin yang dikandung ya. Nah, seperti tadi, komplikasi pada ibu, komplikasi pada janin itu akan berakibat meningkatnya morbiditas pada ibu ya, kemudian pada janin juga, bahkan bisa menimbulkan kematian terutama pada bayi ya, karena ada proses infeksi, terjadi sepsis neonaturum, bisa sambil menimbulkan kematian pada janin atau pada bayinya. Ini yang perlu kita harus waspadai. Jadi kalau seorang ibu hamil mengeluh air ketuban yang keluar atau meremes di vagina, segeralah periksa ke tenaga kesehatan ya, atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat ya, bisa ke puskesmas, bisa ke bidan atau ke dokter kandungan. Silakan. Nanti di situ akan dilihat apakah memang itu air ketuban. Nah, sudah tentu penata laksanaan selanjutnya tergantung dari umur kehamilan, kemudian tergantung dari kondisi ibu dan kondisi janinnya. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama.